وخسلان بشريعة رسول الله سيدنا آدم وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه كلهم والله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam bagi bersama kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada anak dan keluarga dan Rasul yang mulia. Hadirin hadirin al-fadil al-mukarram, berisi dari apapun yang mulia yang pada Allah yang sangat mulia yang Nabi semua kepercayaan Islam kepada semua Tuhan untuk mampu sempurnakan kewajiban Al-Quran. Kemudian semua kafirin yang mulia yang berhormat kepada seluruh kursi Tuhan yang ada dalam jamaah yang sangat luar biasa. Kemudian kepada seluruh hadirin kaum muslimin sedang bermaklumat yang Allah muliakan. Sebelum Tuhan sempurnakan kewajiban Al-Quran, kemudian sejarah Tuhan menceritakan masalah agama yang barangkali sangat bermanfaat kepada hati muslim selaku penyampaian. Hendaknya kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Lais mengatakan kehidupan manusia tidak akan mengarah kepada kehidupan yang lebih baik tanpa didasari dengan amal wa taqwa. Kehidupan manusia tidak akan mampu untuk meraih mencapai kesuksesan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi dalam kehidupannya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melahirkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan ada 4 macam sikap yang harus kita letakkan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan. Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jamil. Yang kedua, wal-amalu bil-tanzil. Yang ketiga, wal-ista'dadu li-yawmil qiyamah. Yang keempat, wal-ridha bil-qalil. Bila bermacam model yang mulia dalam mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka nilai-nilai takwa akan hadir dalam hidup kita. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, pandang yang kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saatnya nilai-nilai takwa akan datang dalam kehidupan kita. Ya Allah, yang mulia berbeda kepada binatang buas. Ya Allah, sangat beda kepada rimung dan singa. Menyoyo kepada rimung dan singa semakin jauh semakin kita jauh daripada binatang itu. Tetapi bila kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar nilai takut kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
semakin dia menyoga Allah, maka semakin toleh mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dalam hidup ini di saat melakukan sesuatu yang mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hadir saat dalam hidup ini, maka bagaimana itu dan yang akan hidup nilai-nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amal bitanzil. Kita beramal, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Allah turunkan kepada kita. Wal amal bitanzil menyatakan Imam Syafi'i sumber hukum 5. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' para ulama, yang keempat qiyas, yang kelima istihab khusus dalam mazhab Imam Syafi'i. Ahwat dan apa yang katakan sesuaikan dengan tuntunan Al-Quran, bila sesuai kita lakukan. Oh, karena menolak Al-Quran coba dimakan dalam hadis sesuai dengan tuntunan hadis, kita laksanakan ibadah tersebut. Hanya menolak hadis karena kami ulama kita boleh menyelesaikan kita beramal. Hanya menolak ulama karena dalam qiyas. Hanya menolak dalam istihab. Di mangkok sumber hukum berapa ada bagi ibadah yang tidak boleh. Kenapa demikian? Sumber hukumnya tidak ada dalam yang boleh. Al-Quran sangat detail untuk mewalikan umatnya di alam dunia. Untuk menciptakan Allah yang Maha sangat detail untuk memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Bahkan Al-Quran yang mulia bukan hanya memberikan motivasi kepada umat Rasulullah dan hamba-hamba untuk beribadah, tetapi Al-Quran juga memberikan petunjuk bagaimana kita cara menjaga ibadah yang telah kita lakukan. Imam Al-Ghazali yang mulia mengambil penyebab dalam budaya yang dapat menghancurkan amal, yang terkadang-kadang dengan pelaku sendiri anggap sepele yang mulia. Penyebab apabila dilakukan oleh manusia di alam dunia ini, maka ibadah yang telah kita lakukan akan sia-sia manakala kita menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, Tuhanul amal adalah al-lazat. Sifat rumah yang ada buah dan berdiri. Sifat kemarahan yang begitu tinggi dalam kehidupan kita. Betul kami ngomong dari tabuh marah, lalu ini tentu dalam mereka. Maka marah yang begitu tinggi akan menghancur amal. Sebagai dalil riwayat Abu Hurairah, ada sesungguhnya seorang laki-laki jalan ila Rasulullah. Dia datang kepada Rasul waqala marani bi amalin wa qala ya Rasul. Ya Rasulullah, perintahkan olehmu akan diriku dengan satu amalan walaupun itu sedikit ya Rasul. Qala Rasul menjawab, la tansa, jangan engkau marah. Kemudian laki-laki tersebut mengulangi perkataan kedua kali. Ya Rasulullah, marani bi amalin wa qala. Perintah olehmu ya Rasul akan diriku dengan satu amal. Semoga dengan amal yang engkau perintahkan kita akan berjumpa di yaumul qiyamah kelak. Semoga dengan amal yang engkau perintahkan kita akan mendapatkan satu ampunan di yaumul qiyamah. Rasul kembali menjawab, la tansakan marah. Therefore, juga kewasiat Rasulullah oleh beliau mengatakan pada yang menjawab, la tansa, jangan marah. Wadaka analisa yang mulia, rasa-rasa tidak sinkron antara pertanyaan dan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sekalipun biar kita berjumpa yaumul kiamah, yang boleh jauh membaca Quran kita boleh ngomong ya, sama sedikit bahasanya. Tetapi harus sudah demikian menjawab. Rupanya kata-kata Rasul jangan yang mulia kata yang umum. Ia membutuhkan kepada praksis. Ia membutuhkan kepada hanya menurunkan untuk menerjemahkan kalam-kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadahnya kitab yang lain rupanya yang mulia dengan hanya boleh berkali dalam kehidupan itu sudah menjadi suatu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah tidak lupa, udah lupa Allah pikir, udah selalu punya kasih sayang, tidak ada orang dalam kehidupan itu sudah menjadi suatu ibadah. Pada mata yang beribadah, maka engkau dengan sesuatu yang diketahui. Urip kecil jemaah yang mulia, umum urip yang mulia, urip menteri, urip umum dengan yang mulia cek. Kedanyo yang mulia, kedanyo yang mulia, munyuk kedanyo dengan urip yang mulia, otomatis kedanyo akan terpenuhi yang mulia supaya Allah berdiri kedanyo. Walaupun dalam hukum ilmu dengan hukum yang tak anggap bahwa dia akan kasihkan walau dengan ketentuan yang hukum dari hukum. Hukum bahwa dia sesuai pada dalam hukum yang Allah yang rupanya penyuka menjadi bahwa dengan ibadah yang hukum yang Tuhan dalam ilmunya. Belum terhadap roh dari mati menjadi bagi dari Allah. Tetapi di saat jemaah yang mulia mampu dikatakan marah kita, maka mengadakan kita sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Logika saja jemaah yang mulia, andai kata pun dari sungai apa manfaatnya? Bila katakanlah yang mau menjadi kaduri, mungkin oleh yang kita manfaat akan namanya kepada kita. Ada mengadakan ini bahkan kita mungkin nyoi hadisnya mungkin negara. Pahala untuk Allah Subhanahu Wa Taala terbaik dari pulang bertolong yang mulia. Lalu bertolong berbeda, bertolong yang pulang bertolong akan terbaik. Tapi andai kata kita mau mengikhlaskan perbuatan yang telah kita lakukan, Allah memberikan satu pahala kepada kita lewat perbuatan yang baik yang telah kita berikan kepada kita. Tetapi di sana orang kita tidak memuaskan dengan sesuatu yang baik, maka akan timbul persoalan yang akan berlaku pada melakukan kesalahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati jemaah yang mulia, ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan akan menghancurkan amal. Yang kedua, menghancurkan amal jemaah yang mulia adalah riba, mengubah upah kemudian jemaah yang mulia menghancurkan itu produk. Pada cukup budaya yang disampaikan adalah batu yang pul hasanah kamata bunahul katabar. Upahnya akan baju kebaikan sebagaimana baju darurat yang buruk. Rata mimpi disampaikan, rata kita lihat bukan kita itu. Tetapi jangan sekali kita menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jemaah yang mulia, adalah batu asyadu dengan zina. Upah lebih kecil daripada zina. Upah yang terpegah-pegah itu, dia perlu terpegah-pegahnya ketimbang zina. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bulan karya seni. Sesungguhnya seorang laki-laki telah berzina dia. Kemudian dia berzina dapat hisab yang begitu kuat. Fayatubullah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayatubullahu alaihi, Allah menerima tobat selesai daripada sebagainya. Fa'ilah sahibal riba, sesungguhnya orang-orang yang mengubat la yasabirullahu alaihi, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mengubat hatta yaghfira li sahibihi, sehingga diampuni oleh orang-orang yang telah kita ubah. Maka menurut dosa kita firman Allah Subhanahu Wa Taala, kami kita lakukan kesalahan dan Allah dan ibadah berjanji dengan
sepenuh hati heboh berkata kepada Allah. Pertama menjauh diri daripada maksiat. Yang kedua hadir penyesalan dalam kehidupan kita tentang perbuatan yang telah kita lakukan. Yang ketiga berjanji sepenuh hati bahwa kita akan mengulangi perbuatan yang telah kita lakukan. Allah menerima taubat kita. Tetapi belum upahnya Allah. Lihat dari dokter, lihat dari warga, lihat dari warga, Allah jadi daripada Allah ya Allah yang Allah berhadap ya Allah. Lihat dari kamu pada Allah dan yang berpada kamu pada saya kamu pada Allah. Hanya itu ampun. Kecuali yang berpom yang mulia dengan mulia yang dapat bermaaf kepada Allah. Dulu tuan Allah lalu selesai dan Allah datang manusia. Jadi yang kedua, uhiya ila Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, man tawbah ada riba. Udah dia akan taubat dan melakukan. Artinya setelah banyak berdosa dengan bulan lain dia ada kemana? Udah ingat dan rumah bertaubat dilakukan. Bahwa akhirul bayatul jannah. Maka orang itu paling dekat Allah lebih suka. Waman maka masuk alaiha. Kemudian dia meninggal. Sementara upah macam tajam, upah macam langgapan, bahwa Allah yang benar. Maka orang itu paling awal Allah masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkati-hati sekali teman-teman. Ya dalam kehidupan ini ibadah benar kita lakukan. Salat tahajud, salat duha, salawat, sembahyang qabliyah benar kita lakukan. Tapi diberi upah tentang saja dengan yang baik dan maka akan menyebabkan hancurnya ibadah. Yang kedua, maka sombong kita dengan sesama manusia. Mau untuk amal, tetapi dalam yang mulia asasi rubahnya oleh Allah menjadi iblis dengan sebab sombong. Asasi ilmunya luar biasa, tapi dengan sebab dibuat pun hanya rubahnya oleh Allah menjadi iblisan. Karena sombongnya pakai Allah, dia jauh dari Muhammad yang terakhir pertama yang mulia adalah hasad, iri hati, dengki pada orang lain. Hasad adalah nafkah nikmatullahi ala diri. Yang betul dengki iri hati adalah karena dengki hati itu. Di saat orang lain berkau sebuah kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya dengki hati itu kadang-kadang kau semakin jaya dengan pekerjaannya. Tanya benci adik di wajah negara dua kelebihan oleh Allah dan Nabi Muhammad karena kegiatan bawa pengedu yang kasar dengan Allah. Lupa macam yang bukan hanya 15 lagi. Semoga benar dalam kehidupan kita. Yang pertama benar marah, yang kelebihan dalam diri. Yang kedua benar lupa menyebutkan orang lain dalam perkataan kita yang dapat dibencikan oleh orang lain kepada kita. Yang ketiga takabur bukan pakaian kita yang mulia. Sombong bukan pakaian kita, tapi sombongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah la ilaha illa anta. Allah yang berhak mengatakan demikian dan yang mulia. Yang berakhir dengan hati dan diri Allah yang mulia. Hadirin jamaah yang kita bermuliakan. Mungkin jauh berbahasakan yang dapat Tuhan sampaikan pada pertemuan yang lebih tergurung berdua lagi paham. Kadang-kadang pada bayang tidak terarah karena teratur sana sini mohon diperbanyak maaf. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangan.